missing someone. Love with all your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Vivi Alidia sebagai moderator sekaligus penyaji, dan teman-teman saya Jomaidi Hambali Elfikri, Cori Patricia Panggabean, Rizky Putri Amelia, dan Winda Khadijah sebagai penyaji. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi pada MATLAB. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang mendefinisikan fungsi pada M-file. Yang kedua, menyimpan fungsi. Yang ketiga, fungsi inline. Yang keempat, pemecahan masalah menggunakan fungsi. Dan yang kelima, perintah vfile. Materi yang pertama, mendefinisikan fungsi pada M-file. Pembuatan fungsi dengan menggunakan M-file dapat dilakukan dengan cara menyusun argumen-argumen pada jendela editor. Jendela ini dapat dimunculkan dengan membuka file baru melalui menu di main window dengan cara memilih menu file, lalu pilih new, kemudian pilih M-file atau menekan tombol CTRL dan N secara bersamaan. Pada jendela ini, rangkaian perintah disusun baris demi baris yang dapat dihapus dan diperbaiki kembali. Fungsi M-file harus diketik pada baris pertama dengan sintaks function dalam kurung siku argumen output sama dengan nama underscore fungsi dalam kurung argumen input titik. Agar tidak terjadi kesalahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menciptakan sebuah fungsi, yaitu yang pertama, ketika mendefinisikan fungsi dalam M-file, definisi fungsi harus diketik pada baris pertama, kemudian diikuti dengan argumen lain. Yang kedua, hindari penamaan fungsi yang telah ada pada MATLAB secara baku, misalnya fungsi log, x, cos, tan, dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan operasi elemen per elemen. Yang keempat, khusus pembuatan fungsi pada M-file, sebaiknya definisi rumus fungsi diakhiri dengan titik koma. Yang kelima, aturan penamaan M-file sama dengan aturan penamaan variabel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menyimpan fungsi. Ketika membuat fungsi dengan M-file, suatu fungsi dapat dijalankan apabila fungsi tersebut disimpan terlebih dahulu. Menyimpan suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara mengklik menu file, pilih save as, dan pilih lokasi penyimpanan, dan masukkan nama file. Nama file yang dimasukkan harus sama dengan nama fungsi yang dibuat dalam sintaks fungsi. File fungsi disimpan dalam bentuk ekstensi .m. Untuk lebih memahaminya, pelajari contoh-contoh di bawah ini. Jadi ada 3 contoh. Contoh yang pertama adalah fungsi function dalam kurung siku v, s sama dengan volume bola dalam kurung r. Nama file yang disimpan adalah volumebola.m. Untuk contoh yang kedua, function y sama dengan hooting dalam kurung x. Nama file yang disimpan adalah hooting.m. Untuk contoh yang ketiga, function y sama dengan kerbau underscore 212 dalam kurung x. Nama file yang disimpan adalah kerbau underscore 212.m. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi inline. Fungsi inline dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana ataupun rumit. Fungsi inline telah didefinisikan ke dalam kode komputer. Menciptakan suatu fungsi dengan menggunakan perintah inline dapat dilakukan berdasarkan format berikut. Nama sama dengan inline buka kurung tanda petik suatu pernyataan matematika tanda petik tutup kurung. Panjang jika ukuran panjang dan lebarnya diketahui. Pengetikan pada jendela editor ialah dengan kita buat bahasa pemrogramannya, itu fungsinya luas, keliling, panjang, underscore diagonal sama dengan persegi underscore png panjang lebar. Lalu kita masukkan bahasa pemrogramannya, menentukan luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu menentukan keliling
persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Lalu yang ketiga, menentukan panjang diagonal persegi panjang, yaitu panjang underscore diagonal dengan SQRT panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Lalu setelah kita ketik, selanjutnya file akan kita simpan dengan nama persegi underscore pnjg dengan sesuai dengan nama fungsinya. Untuk menentukan hasil eksekusinya, ketik ukuran panjang dan lebarnya sesuai apa yang telah dikatakan oleh command window-nya. Pengetikan nilai panjang dan lebar harus sesuai urutan fungsi yang telah kita buat. Misalnya panjang, kita pakai misalnya panjang itu 4 dan lebar itu 3. Maka tampilan pada command window-nya ialah luas keliling panjang diagonal itu persegi panjang 4,3 sesuai yang di atas tadi. Maka luasnya kita dapati 12, kelilingnya itu 14, dan panjang diagonalnya itu 5. Selanjutnya adalah perintah eval, yaitu perintah yang digunakan untuk mengeksekusi fungsi baku, fungsi inline, dan fungsi yang menggunakan mfile. Format perintah eval pada fungsi inline dan fungsi yang memakai mfile memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada penggunaan tanda petik tunggal pada fungsinya. Kalau
Format perintah VEVAL untuk mengeksekusi fungsi baku dan fungsi yang menggunakan enval, yaitu variabel sama dengan VEVAL buka kurung, tanda petik tunggal, nama fungsi, koma, nilai argumen tutup kurung. Sedangkan untuk format perintah VEVAL untuk mengeksekusi fungsi inline, yaitu variabel sama dengan VEVAL buka kurung, nama fungsi, koma, nilai argumen tutup kurung. Di sini kami akan memberikan 3 contoh, yaitu yang pertama penggunaan perintah VEVAL pada fungsi baku, contoh yang kedua itu penggunaan perintah VEVAL pada fungsi inline, dan contoh yang ketiga adalah penggunaan perintah VEVAL pada fungsi yang menggunakan mfile. Across the sea, somewhere far away, and just be free. A place times don't go, we can call it our paradise. Just you and I, now wouldn't that be nice? Oh, it's our paradise, staying up all night. Just you and I, under the moonlight, feet in the sand. And do it again. We got this bottle of champagne to ourselves. Drink all we want, forget about everything else. And I want to remember this moment for life, yeah. That look you gave me was staring in my eyes. And I'm never gonna let this go. Dancing real fast and slow, holding your waist real close. It's our paradise, let's go. You make me feel a little